Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita selalu memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Dengan nikmat Allah itu menjadi wasilah bagi kita untuk melaksanakan visi kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang disebut visi kehidupan manusia itu tidak lain adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tegas Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul lazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sangat jelas seruan Allah kepada umat manusia itu tidak ada lain adalah untuk senantiasa mengabdikan dirinya, menyembah serta beribadah hanya kepada Allah. Karena beribadah menyembah kepada selain Allah adalah bentuk kezaliman yang sangat besar. Tidak ada kezaliman yang sangat besar selain beribadah, menyembah, mengabdi kepada selain Allah. Ya, ketika Luqman memberikan nasihat kepada putranya, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, mengabdi kepada selain Allah. Karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, jadi kita selalu diajak oleh Allah itu on the track hidup kita, visi kehidupan kita itu adalah semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang ulama, Syekh Jamaluddin Al-Afghani, beliau mengatakan hayatuna kullaha ibadah. Ya, dengan dalil-dalil dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi yang menyatakan bahwa tujuan hidup kita hanya semata-mata beribadah kepada Allah. Akhirnya seorang ulama ini menyatakan satu doktrin ya dalam kehidupan, bahwasanya hayatuna, ya, bahwa hidup kami kullaha, seluruhnya ibadah, harus bernilai ibadah. Ya. Jadi kalau berbicara hidup kami seluruhnya, artinya selama 24 jam hidupkan kita. Nah, itu semuanya harus memiliki posisinya ibadah kepada Allah. Ya, dari mulai akan tidur, ketika tidur, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, itu harus ibadah. Ya, dalam rangka ibadah. Gitu ya. Semua aktivitas, bekerja ya, mencari nafkah, mengurus rumah tangga, mengurus masyarakat, itu semuanya amanah ibadah. Ya. Jangan salah gitu. Posisi apapun, kedudukan apapun kita
dalam kegiatan apapun kita selalu berorientasi kepada ibadah kepada Allah. Ya, jangan sekali-kali orientasi kita itu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini penting merefresh kembali ya, dan selalu makna selalu bersyukur kepada Allah itu adalah mengembalikan orientasi hidup kita, visi kehidupan kita beribadah kepada Allah. Nah, hadirin sekalian, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam ya, sebagai sosok makhluk yang Allah ciptakan yang sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus oleh Allah ke tengah alam ya, bukan hanya manusia saja tetapi segenap alam, dan itu membawa visi kerasulan, yaitu visinya rahmatan lil alamin. Nah, inilah yang akan kita garis bawahi pada kesempatan singkat ini. Kita ingin memahamkan sesungguhnya ketika Allah memberikan rahmat kepada kita semua, ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di situ ada kata rahmat. Rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Kan begitu. Jangan kita mengucapkan doa, semoga Allah merahmati kita, semoga engkau dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin saja begitu ya. Akan tetapi kita tidak memahami apa yang kita aminkan, ya kan? Nah, kira-kira bagaimana gitu ya? Kalau kita mengiyahkan dengan sesuatu yang kita tidak ngerti apa yang kita iyahkan, ya. Mengerti, mohon. Mengerti, mohon. Ya, pas ditanya apa yang tadi disampaikan, duka. Ya, nah, jadi jangan sampai pada posisi ketika kita mendoakan saudara kita agar dirahmati Allah, atau kita didoakan orang lain agar kita mendapatkan rahmat Allah, kita tidak paham mengaminkannya. Nah, karena itu yang pertama dan yang paling utama, bahwa rahmat Allah itu bentuknya adalah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke tengah manusia, ke muka bumi ini. Itu rahmat Allah. Ya. Al-Anbiya ayat 107 dengan tegas dan jelas memberitakan kepada kita semua. Allah menyatakan kenapa mengutus Rasul. Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas ya, ada kata-kata rahmat ya. Jadi ketika berbicara rahmat Allah itu apa? Diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah mengutus? Karena kasih sayang Allah. Karena kata dasar daripada rahmat itu kembali kepada dua kata dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rahman dan Rahim. Ya. Jadi kata rahmat itu kembali kepada dua kata yang menjadi sifat Allah, yaitu Rahman dan Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Inilah bentuk kasih sayang Allah ya kepada ciptaannya, yaitu kita manusia, bahkan bukan hanya manusia, makhluk selain manusia ya. Itu adalah bagian dari visi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Ya, membawa rahmat bagi semesta alam, makhluk manusia, makhluk jin, semuanya ya. Jadi kehadiran Rasulullah itu sebagai rahmat. Nah, jadi sampai sini kita sudah memiliki satu pengertian ya,
bahwa rahmat Allah itu diutusnya Rasulullah. Ya, maka kita diperintahkan untuk selalu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ulah pedit, ya. Kata Rasulullah, apabila seseorang itu bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan solawat kepadanya 10 kali. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itu perintah Allah. Malaikat Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Ya, kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah. Ya, sebagai satu bentuk kita menghormat utusan Allah yang membawa rahmat tadi. Bersolawat. So, enggaknya kurang dina salat seberapa kali solawat. Ya kan, dalam tahiyatul awal, tahiyat akhir ada sholawat, ya. Itu menunjukkan, ya, perintah Allah yang kemudian dicontohkan bagaimana bersolawatnya dalam sholat. Nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama, hadirin sekalian, kasih sayang Allah kepada kita, karena kita ini makhluk yang sebelum dilahirkan ke muka bumi ini sudah melakukan satu baiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-A'raf ayat 172, ya. Baiat manusia di alam ruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya manusia di alam ruh seluruhnya itu oleh Allah, ditanya alastu birabbikum, ya, apakah kalian mengakui, ya, bahwa aku ini adalah Tuhanmu, ya. Cuman kita nggak sadar bahwa kita sudah berhadapan dengan Rabb kita dan ditanya oleh Allah, apakah kalian mengakui aku adalah Tuhanmu? Kemudian kita semua di alam ruh itu menjawab, qalu bala, ya, mereka menjawab, ruh itu, bala, ya, syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb. Nah, jadi ketika di alam ruh itu sudah tauhid, ya, gubrak ke alam dunia, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya dia hanya beriman kepada Allah yang tauhid tadi, alias di dalam keislaman, karena Islam itu adalah tunduk kepada Allah, tunduk kepada Allah. Nah, dijaga, ya, oleh Allah itu kemurnian tauhid itu dengan diutusnya Rasulullah tadi sebagai rahmat bagi semesta alam. Supaya apa? Dalam hidup kita tetap dalam rel mengakui Allah sebagai Rabb kita tadi. Banyak kemudian kita harus ridho. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Nah, jadi itu untuk meluruskan jalan hidup kita tetap dalam rel agama Allah tadi, ya. Makanya perintah oleh Allah, ya, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah, ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam seluruhnya. Ketika lahir kita Islam, ya kan, dalam proses hidup kita Islam, ya, merujuk kepada Islam, dan sampai akhir hayat kita, wala tamutuna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Tuh, jadi
makna daripada rahmat Allah itu diutusnya Rasulullah, kemudian berkembang menjadi satu. Rasulullah membawa yaitu Al-Quran, ya, Al-Quran. Dalam Al-Quran, jadi Al-Quran itu sebagai rahmat juga. Konsekuensi Allah mengutus Rasul sebagai rahmatan lil alamin, maka yang dibawa oleh Rasul itu adalah Al-Quran, Alkitab, Al-Huda, eta keneh, ya. Itu nama lain daripada Al-Quran, Al-Huda, atau juga Alkitab, ya kan? Di dalam surat Al-Fat ayat 29 Allah menyatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, itu. Jadi menerjemahkan Al-Anbiya ayat 107 pertama kembali merujuk kepada Al-Fat ayat 28 yang menyatakan rahmat Allah itu di samping Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai utusan Allah, beliau membawa Al-Huda, ya. Al-Huda itu Al-Quran, dan dinul haq, agama yang hak. Agama yang hak itu tidak ada lain adalah Al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi jelas Alkitab, Al-Quran itu sebagai hudan, ya, sebagai rahmat. Nah, ditegaskan Al-Quran sebagai rahmat, sebagai Al-Huda, Alkitab sebagai rahmat itu dalam surat yaitu An-Nahl, ya, ayat 89. Allah menyatakan wa nazzalna alaikal kitab tibyanan likulli syai wa hudaw wa rahmah wa busra lil muslimin. Gitu, ya. Dan kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran. Sebagai apa Al-Quran itu? Wahudan, sebagai petunjuk, warahmah, ya, sebagai rahmat. Jadi Al-Quran itu rahmat, kasih sayang. Wabusro lil muslimin, ya, sebagai kabar gembira kepada orang-orang muslim. Nah, jadi jelas di sini keterkaitan rahmat Allah yang pertama diutusnya Rasul, konsekuensi Rasul diutus yaitu membawa Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang kemudian membawa ad-din, yaitu dinul Islam, dinul haq. Nah, jadi jelas, ya, Rasul, kitab, din, itu tiga kata kunci. Yang pertama, konsekuensi diutusnya Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Ya, nah, jadi hadirin sekalian, kita sudah punya pengertian, pengetahuan, pemahaman tentang rahmat Allah itu sudah tiga dari satu kata, yaitu Rasul sebagai utusan Allah, kemudian membawa Alkitab, Al-Huda, Al-Quran, ya, dan membawa dinul haq, agama Islam, ya. Dan itu ditegaskan di dalam Al-Maidah ayat ketiga. Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, ya. Bahwa pada hari ini, ya, ini beberapa tafsir Quran menyatakan yang disebut pada hari ini itu adalah hari di mana terakhir diturunkannya ayat Al-Quran kepada Rasulullah. Telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Telah aku cukupkan, kata Allah, bagimu nikmat, ya. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Nah, jadi jelas di sini penegasan dinul haq,
agama yang hak itu adalah al-Islam. Inna dina indallahil Islam tadi. Itu rangkaian rahmat terbesar yang Allah turunkan kepada kita. Ya, jadi kalau ingin mencari rahmat, ya jangan ke Gang Turi. Di situ ada 2 rahmat. Di sana juga ada di RT 3 Pak Rahmat. Ya, mencari rahmat Allah itu tadi cari Al-Quran, ya kan? Kemudian sunnah Rasul, karena Rasul diutus tentu membawa kebaikan, berarti kita harus mencontoh kepada Rasul, ya. Kemudian dinul Islam dengan segala syariatnya, itu rahmat terbesar. Itu yang harus kita cari. Jadi kita memohon kepada Allah, ya Allah berilah rahmat, ari Qur'anna di jauhan. Ya, Quran harapan orang di jauhan. Bagaimana kita dapat rahmat Allah? Ya, ya Allah berilah rahmat ari contoh ti Rasulullah di jauhan. Ya, bagaimana kita bisa memperoleh rahmat? Ya. Ya Allah berilah kami rahmat, tetapi semua aktivitas di atas kita, muamalah kita tidak sesuai dengan syariat Islam yang diturunkan Allah kepada kita. Jadi jangan kita memohon tadi karena kita tidak memiliki pengetahuan tentang rahmat Allah, akhirnya hanya seperti itu saja. Ya, baik. Ini yang pertama dan yang utama dari rahmat Allah yang terbesar Allah turunkan kepada kita. Ya. Yang kedua, yang disebut rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah magfirah, ya, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menyatakan ciri orang-orang yang memohon rahmat kepada Allah, kemudian Allah menyatakan wallahu ghafurur rahim, ya. Dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 218 Allah menyatakan innallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah, ya. Wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman kemudian dia berhijrah, berjihad di jalan Allah, ya. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi memohon rahmat Allah pada dasarnya juga memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus minta ampun kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah? Kenapa? Ya, karena Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang di situ ada tempat kesalahan dan kealpaan. Nah, gitu kan? Nah, itu. Jadi Allah berkonsekuensi menciptakan kita, ya, sebagai al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya al-khata', yaitu kesalahan, wan nisyan, kelupaan. Terus deh, sahadi dia anu sateras-terasna emut. Kamari we kajantenan tadi anjing aya naon wae sok. Ya, yang sudah kita lewati 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, masih ingat? 3 jam yang lalu, terus hilang. Kalau buat pangaosan ayeuna. Tadi ayat naon nu kasahiji? Nu dibacakeun ayat naon? Nah, hulang loading heula, ya kan? Karena tadi daya ingat. Nah, itu satu gambaran, lupa. Ya kan? Salah tuh. Jadi jangan merasa kita ini pangbenerna sorangan. Dengan ayat ini, ya, kita diarahkan bijak bahwa bisa saja kita ini benar, orang lain salah, atau sebaliknya orang lain yang benar, kita yang salah. Nah, itu memang seperti itu. Jangan satu luinah yang benar sorangan. Ya, sombong itu.
nanti akan jadi sombong, apalagi menolak kebenaran. Ya, sesombong-sombongnya orang itu, kata Rasulullah, yang menolak kebenaran. Kebenaran dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi karena itu memohon rahmat Allah itu memohon ampunan Allah, karena kita merasa banyak salah, banyak hilap, banyak lupa. Ya. Babacaan naon poho. Ayat poho. Ya, bahkan kata orang-orang yang ahli hikmah, ketika kita salah bacaan lupa, eta teh orang cikeneh meureun geus berbuat maksiat. Sadar tidak sadar, terasa tidak terasa, kita sudah buat maksiat, salah, diingatkan itu. Ya, aduh naon tadi gitu. Ya, poho gitu. Istighfar, makanya langsung istighfar. Memohon rahmat Allah itu memohon ampunan Allah. Kasih sayang Allah itu dengan memberi ampunan. Makanya dua momentum yang besar yang diantaranya Allah berikan kepada kita sebagai bentuk rahmat itu, ya, kasih sayang Allah itu diantaranya bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu bulan meriset dosa-dosa kita dalam 1 tahun, diberi momentumnya di bulan Ramadan oleh Allah. Rahmat itu, ya. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jelas. Siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan penuh, ya, ketaatan kepada Allah, keikhlasan, maka dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni, ya kan? Artinya apa? Nya tamat heula sabulan puasana, lain ti hari pertama diampuni hari salatan puasana can tamat, ya. Man shoma Ramadan itu nya saum heula Ramadan gitu nya. Sebulan, nah baru ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Nah itu. Ada orang umroh demikian juga dijanjikan oleh Rasulullah diampuni dosa-dosanya. Yang haji demikian, ya, roja'a kayaumin waladathu ummuhu. Dia dihapus dosa-dosanya seperti, ya, kembali ke tanah air itu seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya, fitrah, tidak ada dosa. Nah, itu rahmat Allah, ampunan Allah kepada kita di beberapa momentum yang sangat penting tadi, diantaranya Ramadan, melaksanakan umroh, melaksanakan haji, seperti itu. Nah, jadi mari Bapak semuanya banyak-banyak mohon istighfar kepada Allah sebagai upaya kita meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedah sadar eling, ya, lian orang teh seueur tadi kahilapan. Hanya orang sombong yang tidak mau istighfar, banyak-banyak, ya. Nah, jadi banyak-banyak istighfar, insya Allah Allah turunkan rahmat kepada kita. Yang ketiga, sifat yang ada dalam diri kita, kepedulian, kasih sayang, iba, ya, melihat lain penderitaan yang lain terenyuh, ya. Karena hari-hari ini banyak orang yang hatinya telenges, tegaan, sadis, tidak ada lagi rasa belas kasih. Ya, keluarga aja dibantai, satu keluarga dibantai, anak dibunuh, istri dibunuh, suami dicekek semet kapaeh, ya, dalam satu keluarga sudah tidak ada rasa, ya. Itu berarti sudah hilang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya sifat kasih, welas asih, kasih sayang, ya, ulah ngaran kayak rumah sakit welas asih, dibere ngaran welas asih tapi teu welas asih. Pasien gawat darurat diantep weh, welas asih di mana horeng. Gitunya. Jadi hati-hati, ya, memberi nama diganti ku naon wae oge, tapi kalau karakternya, ya, kasar, ya, tidak akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an
ya, Allah Subhanahu wa taala Ali Imran ya 153 bisa dilihat. Di situ Allah menyatakan ya, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Ya, Allah mengingatkan kepada Rasulullah, kalau bukan karena rahmat dari Allah. Nah, ini sekali lagi ya, Allah menyatakan kalau bukan karena rahmat dari Allah, maka engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Jika sekiranya engkau berhati keras dan berbuat kasar kepada mereka, tentu mereka akan menjauh darimu. Nah, ini dakwah Nabi ketika di Mekah, ya, luar biasa tantangannya. Maka rasa iba, kasih sayang, sifat-sifat Rasulullah yang termaktub dalam Al-Quran, At-Taubah, ya, gitu. Sifat Rasulullah itu apa? Ma'anitum, ya, seterusnya ya, sangat peduli kepada, sangat kasih sayang, sangat peduli kepada umatnya, ya, sangat khawatir kepada keselamatan umatnya. Seperti itu sifat Rasulullah. Hakikatnya kata Allah itu rahmat dari Allah. Ari kahoyong hawa nafsu manya Rasulullah diciduhan, sok sahanu diciduhan, ya, tengah mek sahanu dibaledok sampai giginya tanggal berdarah ketika beliau ke Taif, sampai malaikat menawarkan diri yang ngebales eta penduduk Taif, tetapi dicegah oleh Rasulullah, ya, enggak, ya, mereka malah didoakan karena mereka itu tidak paham, tidak tahu, ya, mendoakan kepada Allah agar mereka diberikan hidayah. Nah, itu sifat seperti itu hakikatnya rahmat dari Allah. Da ari ngagugu ku hawa nafsuna pasti dibales. Ya, moal poa da Rasulullah sebagai manusia punya pertahanan diri, mekanisme pertahanan diri, dihina, dicaci maki, bahkan dibully dengan fisik sekalipun, sok siapa manusiawi pasti ngabales. Ya, itu semua makhluk hidup. Binatang juga diganggu pasti males. Ya, manusia sama, ketika diganggu tanpa sebab tiba-tiba, ya, pasti akan melawan. Nah, melawannya ini Rasulullah dengan kasih sayang, ya, dan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukuri salah satu sifat yang masih ada dalam dada kita, kasih sayang, belas kasih, terenyuh, ya, iba dengan penderitaan orang lain, kemudian kita membantu dan lain sebagainya. Hakikatnya itulah dari Allah Subhanahu wa taala, kedah disyukuri, ya. Nah, jadi sifat lemah lembut, kasih sayang, akhlakul karimah itu, ya, kita mohonkan kepada Allah. Ketika kita memohon, ya Allah berikanlah rahmat kepada kami, berikanlah kebaikan akhlak kepada diri kami, ya, lemah lembut, santun, berbicara santun dan seterusnya, berbicara baik, ya. Orang-orang yang berbuat kasar, berbicara kasar, hakikatnya itu sudah mulai dicabut rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak ada lagi tata titi, ya, istilahnya tutur kata yang baik dan lain sebagainya. Yang diucapkan adalah kalimat-kalimat hawa nafsu, ya, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, rahmat Allah itu Allah perintahkan kita dalam satu kesatuan jamaah, ya. Rasulullah menyatakan dalam hadis riwayat Ahmad, al jama'atu rahmatun wal furqatu azabun, ya. Berjamaah itu bersatu padu, ya, membangun persatuan, kesatuan, ukhuwah, itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya,
pertentangan, perselisihan, perpecahan, ya, itu adalah azab, mengundang azab, ya. Nah, jadi bahkan ini sejalan dengan perintah Allah dalam Ali Imran 103. Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a, ya. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, yaitu Islam, yang sumbernya dari Quran dan Sunnah, jami'a, berjamaah, ya, berjamaah. Sahade-hade urang ngalaksanakeun kahadean, kebenaran, keadilan, menegakkan. Kalau sendiri itu kalah dengan kebatilan yang berjamaah, ya. Dan itu dinyatakan oleh Sayyidina Ali, ya. Beliau menyatakan al-haqqu bila nizomin yuglibuhul batil binizomin, ya. Kebenaran yang tidak diorganisasi secara baik, berjamaah, solid, akan dikalahkan oleh kebatilan, kemaksiatan, kemungkaran yang terorganisasi berjamaah dengan baik, ya. Nah, sekarang kenyataan, ya, korupsi, narkoba, itu kan kemungkaran, ya. Hari di organisasi baik mah, wah luar biasa, ujuk-ujuk 74 kilo emas nage, ya, cicing-cicing 74 kilo, ya, 400 miliar, 300 triliun, terorganisir rapih, ya. Mudah-mudahan aja diungkap dengan baik, karena ini yang terjadi adalah di antara para penegak hukum. Silih, ya. Silih yang kartu truk kata orang sekarang, ya. Nah, terorganisir rapi, narkoba terorganisir rapi, ya. Judo terorganisir rapi, ya, menghancurkan generasi kita, menghancurkan masyarakat kita. Ari orang ngurus majelis taklim anu sakieu hadena ripuh neang konsumsina, ripuh neang jamaahna, lewat medsos geus diumumkeun, lewat pengeras suara diumumkeun teu kirang-kirang, nu datang teh eta-eta we. Nah, ari kamaksiatan, ya, sok burudul dengan dukungan dana dan lain sebagainya, orkes dangdut diudag, diuber di mana wae ayana, ya kan? Itu. Ya itu, ayat kata teman saya, ya ini mah jok, ya, jok teh naon? Lain jang tepat calik. Ya, heureuy. Cenah ari nanggap Inul gutak bitek 3 lagu 100 juta, 3 lagu. 3 lagu seberapa menit paling? 100 juta. Nah, eta cenah ceramah ustad sajam satengah 100.000. Anu hiji ngajak bebeneran, anu hiji ngajak jalan bener ka surga, anu hiji bawa, ya, anu hiji deui bawa. Hari gutak gitek ciga mawa jalan ka surga atau nepi henteu, Pak? Kira-kira ya, cik, ku logika we. Hiburan, hungkul, kesenangan dunia. Mayarna teu kira-kira, nanggapna, gitu kan? Dina hajat-hajat orang kitu sarua. Ya, aya kan ari hajat aya tausiah saeutik, geus kaituna organ tunggal. Terus ari organ tunggal dibayar 5 juta kaci, ya. Ari eta ustad tausiah 100.000 we anggar. Ya, ieu heureuy. Heureuy itu ulah berarti ya si ustad cenah hayang ditambahan jero amplopna. Lain kitu. Ya tapi ku logika we eta. Tadi kembali kepada kata Sayyidina Ali, ya. Kebatilan yang tersusun berjamaah mereka rapih akan mengalahkan kebenaran yang hanya 1-2 orang saja yang mendukung, ya, tidak kuat. Nah, inilah
Jadi karena itu mari kita bangun ukhuwah, persatuan itu menjadi penting untuk membangun kekuatan ya umat Islam. Tunjukkan kekuatan umat Islam itu dengan kebersamaan, hilangkan ego pribadi apalagi kelompok dan lain sebagainya, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah membangun ukhuwah, kebersamaan di antara kita. Insya Allah itu jadi kekuatan menghadapi masalah apapun kaum muslimin. Kalau kita bersatu, satu visi menghadapi mereka, musuh-musuh, ya insya Allah kemenangan itu di depan mata kalau kita bersatu. Ya, saya kira sementara itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita semuanya. Ya, tersebab kita kembali kepada jalan Allah, kepada agama Allah, mengikuti contoh Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk Al-Quran, ya. Kemudian sifat kasih sayang harus kita pelihara, yang kemudian persatuan kesatuan juga harus kita pupuk setiap saat, dan jangan lupa selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ikhtiar turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.